ayat yang sangat terkenal, yang mungkin ayat ini susah ditafsirkan. Tetapi jika kita membaca konteks ayat itu selanjutnya, maka kita tidak akan menjumpai kesulitan untuk menafsirkan Alkitab. Kita lanjut, coba kita baca bagian itu. Matius pasal 19 ayat yang ke 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saya bacakan. Sekali lagi aku berkata kepadamu. Di sini Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya, Yesus berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jika kita salah tafsir di sini, itu berarti orang kaya susah masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi kalau kita tidak hati-hati membaca firman Allah ini, lalu menafsirkan dan menyampaikannya kepada orang banyak, kepada umat, kepada jemaat, kepada siapapun, maka disitulah terletak kita salah menafsirkan karena kita tidak membaca secara keseluruhan. Padahal dalam teks itu Yesus belum berhenti berbicara. Ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa? Termasuk orang kaya itu. Termasuk yang dipikirkan murid waktu itu adalah sangat sulit orang kaya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun Yesus berkata dalam ayat yang ke-26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, disinilah letak jawabannya. Itu berarti orang kaya itu dapat masuk ke kerajaan Allah karena Allah yang bilang. Karena Yesus yang berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, jadi Yesus memandang para murid-murid. Atas dasar keraguan murid-murid itu Yesus memandangnya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya orang kaya itu bisa diselamatkan apabila ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Tetapi persoalannya karena dia terikat dengan harta miliknya, maka permintaan yang diajukan oleh Yesus pada ayat yang sebelumnya, Yesus meminta dia menjual seluruh miliknya. Dan respon orang kaya itu, ia tidak menjualnya. Karena Yesus meminta menjual semuanya dan lalu serahkan kepada orang miskin. Nah, respon orang kaya itu adalah dia menolak permintaan Yesus. Nah, di sini ada hal yang menarik. Ketika orang muda yang kaya itu, dia merasa dia sudah melakukan seluruh perintah Allah. Coba saudara, kita bayangkan, kita baca ayatnya. Kata orang itu kepadanya, maaf ya, jawab Yesus, bukan itu saudara. Kita baca dari ayat pertama saja, ayat 16, Matius 19 ayat yang ke-16.
Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi Yesus menjawab orang muda yang kaya itu, turutilah segala perintah Allah. Jikalau engkau hendak masuk ke dalam hidup itu adalah kerjaan Allah sendiri. Kerajaan di mana Yesus berada, kerajaan di sana di mana ada damai sejahtera, tidak ada penderitaan. Kerajaan Allah di mana tidak terdapat tangis dan kesedihan di sana, penderitaan tidak ada. Nah, Yesus bilang waktu kepada orang muda itu, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Jawab orang muda itu, apa saudara? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Nah, orang muda ini coba bertanya kepada Yesus. Dia merasa yakin dengan dirinya. Perintah yang mana? Dia merasa, ya, saya sudah berada di zona aman. Saya sudah melakukan perintah Allah, maksud dia. Kita baca ayatnya. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Yesus menekankan ikutlah. Sebelumnya Yesus bilang, ikutlah seluruh perintah Allah. Nah, orang muda itu meyakini bahwa dirinya sudah mengikuti perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina. Apalagi? Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia. Baru Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dalam ayat yang terakhir sangat menarik. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di sini mengindikasikan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Karena dia mengeluarkan argumen, kemudian datanglah kepada aku, setelah menjual harta itu, beri kepada orang miskin. Yesus bilang, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di sini sangat menarik. Yesus menjanjikan kepada orang muda itu, jikalau ia menjual miliknya, seluruh kepunyaannya, engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian Yesus bilang, datanglah kepadaku dan ikutlah. Nah, di sini mengindikasikan bahwa Yesus itu setara dengan Allah, posisinya sama, dan memang Yesus itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Nah, disinilah letak kesalahan pemuda itu. Dia cepat-cepat
membuat keputusan tanpa bertanya, tanpa mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Kenapa Yesus bilang demikian? Nah, Yesus sudah menjanjikan ada harta di surga. Cuman dia tidak melihat ke depan, tetapi dia lebih banyak melihat hartanya. Kata Yesus. Ya, kita lanjut ayat yang demikian. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, respons disinilah letak kesalahan orang kaya itu. Dia salah merespons permintaan Yesus. Oleh karena Yesus memintanya menjual harta, kasih kepada orang miskin. Sebenarnya orang muda yang kaya ini, kalau ia mengaku telah melakukan menuruti perintah Allah, sebenarnya tidak, saudara. Karena dia tidak mengasihi orang-orang miskin dengan menjual hartanya, memberikan hartanya kepada orang miskin, ia tidak rela. Nah, bukan di sini letaknya, tetapi yang saya mau tekankan adalah dia tidak tahu posisi Yesus. Kalau dia menyadari Yesus itu adalah Tuhan, ataupun dia bertanya Yesus, ataupun dia menyadari bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah pribadi yang sempurna, dia tidak menyadari atau dia tidak mau menyadarinya karena terlalu banyak hartanya. Nah, disinilah letak kesalahan. Nah, banyak juga di antara kita mungkin terlalu banyak harta yang kita simpan. Mungkin itu bukan harta, tetapi ada kepentingan-kepentingan yang lain yang mungkin kita tidak serahkan kepada Yesus, sehingga kita sampai saat ini belum menjadi pengikut Yesus, oleh karena kita belum rela memberikan semuanya bagi Yesus. Ada satu pujian yang berkata, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan tubuh, roh, dan jiwaku. Ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Sangat mudah, saudara-saudara. Orang kaya bisa masuk ke surga dengan syaratnya sadari bahwa kekayaan sesungguhnya ada pada Tuhan. Harta duniawi akan lenyap, tetapi firman Allah tidak akan lenyap sampai selama-lamanya. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jikalau engkau menuruti perintah, jikalau ia sadar Yesus adalah Tuhan, maka ia akan menuruti apa kata Yesus. Dan ia bisa masuk ke dalam hidup itu, ke dalam kerajaan Allah. Jadi, gimana menurut saudara-saudara? Apakah kita akan batal mengikuti Yesus oleh karena banyak harta kita? Ataupun bukan harta? Ada sesuatu yang mengikat kehidupan kita, yang kita anggap itu adalah sebuah kesenangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan Tuhan itu menjadi hal yang terakhir. Jika saya memilih Tuhan, maka saya akan rugi dengan hal yang, dengan kesenangan-kesenangan yang kita miliki. Atau apapun itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita pun saat ini bukanlah pengikut Tuhan, bukanlah murid Yesus. Karena kita belum meninggalkan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi pengikut Yesus. 12 murid contohnya. Apakah kita benar-benar murid sejati Yesus atau bukan? Jawaban itu ada pada saudara. Demikian renungan kita saat ini, semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika
konten ini bermanfaat buat teman-teman, teman-teman boleh bagikan ke saudara-saudara dan keluarga. Jika konten ini bermanfaat. Ingat, kita punya kesempatan masuk ke dalam hidup itu apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.